Apa kabar para subscriber dan sahabat-sahabat saya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan sukses selalu di dalam meniti karirnya, baik yang sedang menjalani aktivitas bisnisnya maupun yang sedang menjalani masa belajarnya atau kuliahnya. Pada blog kali ini saya melengkapi dari blog-blog sebelumnya karena permintaan para subscriber tentang manajemen pemasaran. Pada masa lalu atau blog sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang dasar-dasar atau pengetahuan manajemen pemasaran, perilaku konsumen, strategi pemasaran. Yang kali ini untuk melengkapi blog sebelumnya yaitu kepuasan pelanggan. Mengapa kepuasan pelanggan ini menjadi penting? Ini adalah kita bisa ambil dari perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Kalau konsep penjualan itu lebih menitik beratkan pada volume penjualan yang ujung-ujungnya untung, profit. Sementara pada konsep manajemen pemasaran itu ujungnya adalah kepuasan pelanggan. Karena dari kepuasan pelanggan itulah akan berdampak kepada pembelian ulang. Jadi secara singkat bisa dikatakan bahwa the end of marketing management is satisfied customer. Itu titik beratnya. Karena itu kita mulai dari pendapat para ahli sebelum kita memahami kepuasan pelanggan lebih lanjut. Ada beberapa ahli yang mengatakan, yang mendefinisikan tentang kepuasan pelanggan. Antara lain adalah Kotler 2014. Kepuasan pelanggan itu dimaknai sebagai perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Tidak ada perbandingan. Jika perbandingan itu melebihi harapan, maka itu bisa berefek kepada kepuasan. Sementara pendapat dari Richard Oliver dimaknai sebagai kepuasan itu merupakan tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhannya. Pendapat ini bisa diartikan sebagai penilaian bahwa suatu bentuk keistimewaan dari suatu barang atau jasa, karena produk itu bisa berupa barang atau jasa yang memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk dalam hal ini pemenuhan kebutuhan di bawah harapan atau kebutuhan melebihi harapan pelanggan. Secara garis besar dari beberapa pendapat para ahli, banyak pendapat yang sudah mendefinisikan atau memaknai, bisa ditarik kesimpulan secara singkatnya, secara sederhananya, kepuasan pelanggan itu adalah
tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan apa yang menjadi harapannya. Para subscriber dan sahabat-sahabat saya, mengapa para produsen, para organisasi bisnis sekarang pada mengejar kepada kepuasan pelanggan, atau bagaimana mereka berupaya agar terjadi kepuasan pelanggan yang maksimal? Ada beberapa atau banyak manfaat yang bisa didapat. Yang pertama, kepuasan pelanggan itu bisa digunakan oleh suatu badan usaha untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Yang kedua, kepuasan pelanggan itu bisa berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan. Nah, ini biasanya terjadi melalui pembelian ulang, cross selling maupun upselling. Yang ketiga, bisa menekan biaya transaksi pelanggan di masa depan. Dalam hal ini terutama biaya komunikasi, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang keempat, kepuasan pelanggan itu juga bisa menekan volatilitas dan risiko berkenaan dengan prediksi aliran kas masa depan. Sedangkan yang kelima, meningkatkan toleransi harga. Artinya Anda kesediaan untuk membayar harga premium dan pelanggan tidak mudah tergoda untuk beralih pada pemasok. Dan yang berikutnya juga direkomendasi secara positif dari mulut ke mulut. Ini yang sangat penting, ini yang sangat bernilai strategis. Karena dengan orang menyampaikan dari mulut ke mulut itu timbul suatu kepercayaan, timbul sebuah semacam brand influencer yang positif dari orang ke orang. Sekarang kita masuk kepada apa yang dilakukan orang atau pelanggan jika mereka merasa puas. Ini juga banyak hal tentunya dampaknya. Pelanggan itu bisa menjadi lebih setia, tingkat loyalitasnya pelanggan akan lebih baik. Yang kedua, tentu mereka akan membeli lebih banyak jika perusahaan itu memperkenalkan produk baru dan menyempurnakan produk yang ada. Contoh ini bisa masuk kepada misalnya produk HP misalnya. Pada produk HP pada merek tertentu, jika dikembangkan fiturnya lebih baik, maka orang akan setia tetap memilih produk seperti itu. Juga di otomotif misalnya, Toyota misalnya, Toyota itu berkembang seiring perkembangan waktu dan persaingan yang ada. Tetap orang sebagian besar masih pilih Toyota. Bahkan pelanggan Toyota yang sudah loyal hampir nyaris tak tergoyahkan, walaupun produk yang lain muncul dengan fitur yang lebih baik atau bukan harga yang telah lebih murah. Karena orang sudah terlanjur jatuh cinta, orang sudah terlanjur setia, ini susah untuk menggoyahnya. Yang berikutnya, orang bisa memberikan komentar yang menguntungkan tentang perusahaan dan produk yang tadi. Dia akan komentar, dia akan mempengaruhi teman-temannya terhadap keunggulan dari produk yang dia pakai.
Yang keempat, kurang memberikan perhatian pada merek dan iklan pesaing dan kurang sensitif terhadap harga. Tadi sudah saya kemukakan di atas. Yang keenam, itu juga bisa memberikan gagasan produk atau jasa pada perusahaan. Yang keenam, tentu ini membutuhkan biaya pelayanan yang lebih kecil daripada pelanggan baru karena transaksi menjadi lebih rutin. Kita diuntungkan oleh marketing konsumen. Jadi ada turunan marketing lagi. Konsumen itu membantu menjadi memarket produk-produk kita. Para subscriber dan sahabat-sahabat saya, kita masuk kepada kepuasan pelanggan berdasarkan faktor produk. Kualitas produk itu merupakan mutu dari semua komponen-komponen yang membentuk produk, sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah. Di sisi lain, hubungan antara nilai sampai pada harga yang merupakan hubungan antara harga dan nilai produk itu sendiri juga ditentukan oleh perbedaan antara nilai yang diterima pelanggan dengan harga yang dibayar. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pada produk atau jasa yang merupakan komponen-komponen fisik dari suatu produk atau jasa yang menghasilkan suatu manfaat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah keandalan. Keandalan itu merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan handal. Beberapa hal pertimbangan untuk berorientasi kepada kepuasan. Ada beberapa yang bisa kita kemukakan menjadi referensi. Yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menurunkan harga. Harga ini sangat sensitif, kadang-kadang turun sedikit aja pengaruhnya luar biasa. Atau dengan cara meningkatkan pelayanan. Bisa saja terkadang perusahaan itu labanya turun. Yang kedua, perusahaan mungkin dapat meningkatkan keuntungan bagi pelanggan dengan cara lain, misalnya memperbaiki produksinya atau menanam modal banyak di penelitian dan pengembangan. Yang berikutnya, barangkali banyak orang yang punya kepentingan dalam perusahaan, terutama soal dana, termasuk karyawan, penyalur, pemasok, dan pemegang saham untuk menerapkan kepuasan pelanggan. Para subscriber dan sahabat-sahabat saya, begitu pentingnya, begitu strategisnya bicara soal kepuasan pelanggan pada manajemen pemasaran. Karena itu ada baiknya kita pahami bagaimana metode mengukur kepuasan konsumen atau pelanggan. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan sistem keluhan atau saran. Saran ini bisa dimasukkan, bisa diaplikasikan dalam kotak saran, baik kotak saran fisik maupun kotak saran dengan menggunakan media yang lain untuk memberikan kesempatan kepada pelanggan-pelanggan kita memberikan masukan. Yang kedua, bisa dengan cara ghost shopping. Ghost shopping ini
Kalau tadi yang keluhan dan saran tidak terlalu saya bahas, karena itu sudah biasa. Yang go shopping ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, dan kemudian dia melaporkan temuan-temuannya, apa yang ia rasakan, apa yang ia lihat mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan sendiri dan pesaingnya berdasarkan pengamatannya. Yang ketiga, dengan metode loss customer analysis, artinya perusahaan itu menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Yang keempat, dengan menggunakan metode survei kepuasan pelanggan. Umumnya ini dilakukan dengan cara penelitian yang dilakukan biasa dengan survei, baik dengan sistem via pos, telepon, wawancara langsung, dan seterusnya. Ada beberapa faktor penting untuk mengukur tingkat kepuasan. Ini juga penting. Yang pertama, soal produk. Biasanya konsumen itu akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Poin yang kedua adalah soal kualitas pelayanan. Terutama ini terjadi pada industri jasa. Dan biasanya konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik. Yang ketiga, soal emosional. Biasanya ini konsumen akan merasa bangga dan mendapat keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang keempat, soal harga. Biasanya produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada customernya. Yang terakhir, barangkali soal biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapat suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Para subscriber dan sahabat-sahabat saya, itulah yang bisa saya share tentang kepuasan pelanggan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat-sahabat dan subscriber saya. Sampai jumpa dengan share berikutnya yang lebih menarik dan lebih sesuai dengan kebutuhan kita semua. Sampai jumpa.